Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan Ngopi Rabu Malam yang kali ini menginjak kesempatan ke 160. Masih dengan sidang revisi, dan ini adalah sidang revisi terakhir dari seluruh karya yang kami bahas, yaitu sidang revisi ke-12 yang akan membahas cerpen Perempuan yang Menyesali Keputusannya, karya Uyung Nuha dan Achter van Clara, karya Iis Taulida. Semoga seluruh kawan-kawan sehat dan bisa menyimak perbincangan ini. Baik, cerpen Sundal pada pembahasan terakhir sidang revisi kali ini saya Kalau Sundal berarti pengadilan teks. Iya, Sundal kemudian direvisi menjadi Perempuan yang Menyesali Keputusannya. Ada beberapa catatan yang menjadi revisi. Pertama, pada bagian 1 soal bagaimana teknik bercerita ya, alurnya gitu loh, yang apa sih yang penulis ingin katakan. Yang pertama adalah celoteh atau unek-unek tokoh aku di masa sekarang, sebelum nanti ada tanda asterik 2, ini bintang 2. Kemudian dia menceritakan, tokoh aku ini menceritakan tentang pertemuan pertama dengan laki-laki yang sekarang menjadi suaminya. Kemudian yang ketiga, kelahiran buah hati atau anak kandung dari tokoh aku ini, yang sebelumnya dia dicap mandul dan tidak memiliki rahim yang subur gitu. Nah, itu yang menjadi catatan. Kemudian setelah dibahas dan saya bongkar lagi, meskipun ini cerpen sudah pernah dimuat, itu memang masih tidak enak. Jadi yang tadinya seperti itu, saya kembali ke awal mula, bagaimana ingatan tokoh aku bertemu dengan si laki-laki ini pasca dia bercerai dengan mantan suaminya, dan kembali menjadi penyanyi organ tunggal. Kemudian setelah dirasa-rasa menjalani rumah tangga dengan laki-laki atau pacar barunya yang ditemui pada saat di panggung gitu kan, yang menatap dia lekat-lekat gitu. Dan dari pertemuan biasa kemudian intens menjadi hubungan yang lebih serius dan menikah. Perempuan ini membandingkan antara rumah tangga dia yang dulu dengan yang sekarang. Sinopsis. Iya, itunya seperti itu. Perbedaan dengan yang dulu dengan yang baru apa? Terletak di ininya, di pemberian penekanan, kalau misalnya masih mau menggunakan Sundal ya, tetapi untungnya sudah ganti judul. Untungnya di sini saya pikir masih relevan gitu loh. Ada kalimat, ada soliloquy yang
yang terus dia utarakan Perbedaannya tentang apa? Saya tanyakan itu. penyesalan. Perbedaannya apa dengan yang dulu dengan yang sekarang? Kalau secara lu tidak ada perbedaan, hampir tidak ada perbedaan. Harus menjelaskan. Ya isinya karena awal mulanya tuh berbeda. Di awal ini kan dia menceritakan kekesalan dia terhadap anak-anaknya dulu gitu loh. Kemudian nih ini yang dipindah atau diganti? Dipindah dan diganti. Gimana ya? Dipindah dan dipermak. Iya, diolah lagi begitu. Iya. Begitu. Di ending juga masih tetap sama, masih menggunakan dialog. Dirapikan sih, lebih dirapikan lagi. Sudah. Cukup. Baik, untuk sidang revisi yang terakhir ini, saya akan membahas tentang cerpen yang sebelumnya. Itu berjudul Sekar, cerita tentang kembaran. Kemudian di revisi kali ini diganti dengan judul Akter van Clara. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, meskipun cerpen ini terinspirasi dari kisah nyata, tetapi saya harap atau mungkin yang ingin disampaikan oleh cerpen ini jangan terlalu dianggap sepenuhnya nyata. Karena bagi penulis sendiri, bagi saya, itu masih mengalami kesulitan untuk membedakan mana nyata, mana imajinasi atau sekedar sugesti saja dalam proses menulis ini. Kemudian sebelum sidang revisi itu, cerpen ini belum selesai dituliskan, hanya dari sudut pandang penulisnya saja. Dan sekarang dilanjutkan dengan dari Clara untuk menceritakan siapa dia dan apa yang ingin dia sampaikan. Di sini cukup lama ya memikirkan sebenarnya apa sih yang ingin Clara sampaikan gitu. Sampai ketika ingin menulis ini tuh ada perasaan seperti tertekan, sedih, sakit. Dan tiba-tiba saya memikirkan bahwa mungkin Clara ini salah satu dari orang-orang Belanda yang waktu itu diusir pasca kemerdekaan Indonesia. Di sini dia menjelaskan bahwa dia sebenarnya lebih mencintai bangsa ini dan memilih untuk tetap di sini sampai sekarang, meskipun sudah tidak ada lagi. Terus beberapa kali Clara juga menyampaikan kenapa dia harus diusir. Selain oleh pemerintahan waktu itu, dan sekarang juga saya sebagai penulis juga menginginkan untuk melepaskan diri dari Clara. Dia berkali-kali menanyakan itu dan merasa sedih. Terus di ending ini, saya teringat ketika waktu selesai sidang sebelumnya itu, ada Gilang, teman saya, yang mengatakan bahwa dia terlihat sangat kasihan gitu.
Dia melihat Clara ini sangat kasihan, padahal Clara ini tidak meminta hal yang macam-macam. Dia juga hanya ingin ya berteman saja. Terus dia bilang bahwa Clara suka sekali menggendongkan dirinya meskipun kakinya hampir ya menyentuh lantai lah. Itu bagian yang dijadikan ending. Sudah, mungkin segitu. Karena saya sendiri masih banyak kebingungan, mungkin karena masih belajar untuk memahami di mana saya, di mana dia dalam menuliskan cerpen ini. Apa yang teman-teman rasakan hari ini? Deg-degan. Deg-degan. Malam ini apa? Agak aneh. Agak aneh. Anehnya? Anehnya di mana? Suasananya. Suasananya. Oke. Kalau Iis deg-degan ya. Deg-degannya karena takut. Masa takut? Ya deg-degan aja, nggak tahu. Sampai kedengeran. Aneh, gemeteran ya. Makanya saya bahas perempuan yang menyesali keputusannya terlebih dahulu. Yang perlu dibahas sebenarnya perubahan judul. Dari Sundal yang tidak cukup, bukan beralasan ya, tidak cukup kuat untuk dikenai kata itu, karena di dalamnya tidak menunjukkan sesuatu yang identik dengan Sundal itu sendiri. Maka ada saya usulkan untuk mengganti judul menjadi Perempuan yang Menyesali Keputusannya. Itu langkah aman untuk memasukkan berbagai kemungkinan ke dalam alur cerita, karena posisinya perempuan. Nah, ketika sudah berubah judul dengan identitas perempuan ini, maka ada beberapa hal yang perlu diwaspadai. Bagaimana yang disebut perempuan itu seperti apa sih, gitu kan? Yang di awal dia mudah tergoda, mudah terbujuk. Ini cerita yang sangat umum. Seseorang yang bersama pasangannya mengalami kejenuhan, mengalami problem, ketemu dengan orang lain yang kemudian menawarkan sesuatu yang seolah berbeda. Itu yang kemudian membuat begitu mudahnya terjalin sebuah hubungan. Dan di luar itu, beberapa kata yang digunakan saya pikir masih belum berubah. Ada saya pikir perlu penghalusan ya. Penghalusan. Kecuali memang kalau mau menegaskan identitas seorang penyanyi organ tunggal gitu, yang tidak sekolah, yang pernah juga jadi TKW, yang seorang perempuan yang pernah mengalami situasi berkecukupan, tetapi kemudian dia tidak punya prinsip hidup sama sekali sebenarnya. Kalau yang saya lihat dari karakter tokoh ini, dia tidak punya prinsip. Kalau yang pertama kali menjadi persoalan dalam hidupnya adalah dia tidak punya keturunan bersama suami pertamanya,
Maka di dalamnya ketika dia mendapat suami yang baru kemudian mereka punya anak, itulah yang menjadi pokok soal, yang menjadi akar munculnya dilema. Artinya tidak ngamprak semata urusan ekonomi. Karena yang menjadi kesakitan dalam hidupnya adalah ketika dia menjadi cibiran orang karena bertahun-tahun tidak punya anak. Dan ketika dia menikah dengan laki-laki yang lain, anak itu lahir. Kesakitan seseorang itu tidak bisa random, tidak bisa ngamprak, tidak bisa semau gue. Ngapain dia menceraikan suaminya? Kan suami yang pertama gitu. Karena perlu dijelaskan bahwa karena dia sudah tidak tahan hidup di tengah tekanan mertua yang terus-menerus menyindir. Udahlah sekalian aja cari istri baru kamu gitu, istrimu mandul. Itu kalimat yang sangat menyakitkan, melampaui seluruh miliaran uang yang bisa diberikan oleh suaminya. Ini fokus. Kalau rasa sakitnya adalah karena dia ditundung, dia dikucilkan, dia pokoknya diposisikan sebagai orang yang tidak berguna karena sebagai perempuan dia tidak menghasilkan keturunan, maka itulah yang jadi pokok dasar dari pikiran cerpen ini, dasar dari dendam si perempuan ini. Kalau kemudian pada mulanya karena dia tidak punya anak, dicibir banyak orang, bahkan dihina oleh mertuanya, bahkan si mertuanya bilang terang-terangan di depan mukanya, udah kamu jadi istri pertama, istri tua aja, nanti biarkan anakku mencari perempuan lain agar keturunan kami bisa berlanjut. Gila ini kalau kalimat itu dikeluarkan, karena yang namanya rasa sakit itu kan tidak, kadang bagian ini sakit, bagian ini kok jadi nggak jelas, nggak fokus. Yang menjadi sakit hatinya si perempuan ini apa sebenarnya? Itu yang perlu ditegaskan. Artinya kalaupun muncul persoalan karena ekonomi, karena si suaminya itu madon, karena si suaminya itu tidak punya pekerjaan, gitu kan? Itu hanya sebagian kecil saja. Jadi yang perlu diceritakan adalah bagaimana situasi yang membuat si perempuan ini sakit luar biasa akibat dari dia tidak bisa melahirkan anak. Jadi ketika memilih suami baru pun bukan karena kerennya, bukan karena hartanya, bukan karena apanya, gitu loh. Karena sudah terbukti dia punya anak 2, gitu loh, dibanding suami pertamanya yang cuma punya harta doang, gitu. Karena jelas, ini banyak cerita nyatanya. Dia tidak punya anak dengan suami sahnya, dia nyamper temennya karena anaknya sudah terbukti banyak dan ingin dibikinkan anak. Itu nyata kayak gitu tuh. Kenapa? Sakit hati. Bahkan si perempuan ini tidak mempersoalkan seberapa miskin laki-laki ini. Karena apa? Karena dia sudah memberinya anak. Bahkan dia memberi si laki-laki itu. Jadi kalau sebab utamanya adalah rasa sakit karena tidak punya anak, tapi kemudian dilarikan kepada kekurangan ekonomi, saya pikir jadi downgrade gitulah, downgrade. Bahwa benar si suami ini mungkin ternyata tidak punya penghasilan atau tidak bekerja, gitu. Itu jadi persoalan lain.
persoalan baru yang tidak jauh lebih menguasai, tidak jauh lebih dominan ketimbang persoalan pertama. Iya, suamiku miskin, tidak bekerja, tetapi dia sudah memberiku anak, sesuatu yang di masa lalu menjadi hinaan banyak orang, bahkan tanpa ragu mertuaku menuding mukaku agar merelakan suamiku menikah lagi dengan perempuan lain. Nah, ini fokus konflik. Artinya kalau dari pengadilan teks kemarin kepada sidang revisi isinya tidak, pokok soalnya tidak berubah, ya, berarti masih celah dan celaknya adalah di persoalan penguatan akar konflik tadi. Akhirnya ada saja kemungkinan bahwa si perempuan ini lupa kacang kepada kulit, bahwa si laki-laki ini seburuk apapun sudah memberinya anak yang di masa lalu si suami pertamanya tidak bisa memberikan itu, tidak bisa memberikan kebahagiaan itu, tidak bisa mengangkat martabat si perempuan itu. Seburuk-buruk laki-laki ini mengangkat derajatnya loh, mengangkat martabat. Maka ada kalimat-kalimat dilematis di situ yang perlu dituliskan. Betul, dia sudah memberiku anak, dia sudah mengangkat derajatku jadi perempuan seutuhnya. Makanya kemalasan macam apa yang ditunjukkan, atau kebobrokan macam apa yang ditunjukkan oleh suami, yang dikerjakan oleh suaminya itu harus melampaui batas, harus melampaui toleransi, harus melampaui rasa sakit si perempuan ini ketika dia dihina oleh mertua dulu, mertuanya yang pertama, perihal dia tidak bisa memberi anak itu. Makanya kalau perbandingan itu harus seimbang. Kalau mau mengalahkan ya harus lebih kuat, sehingga tidak mengesankan bahwa perempuan ini mata duitan. Gara-gara persoalan ekonomi dia menceraikan suaminya, nggak cuma sekadar itu, nggak seremeh itu, gitu loh. Itu soalnya, gitu loh. Makanya harus dirasakan betul, gitu. Harus multi backup dari banyak kemungkinan, dari banyak sisi. Dia tidak sekedar menceracau, tapi dia harus ingat kepada jati dirinya, ingat kepada asal muasalnya, asal usulnya dari mana. Jangan seperti di snack video, asalnya dari bapak, yang usulannya dari ibu, lahirlah saya. Nggak begitu. Itu yang harus diubah supaya tidak mengesan. Jadi karena ini bukan lagi sundal, ya, tapi perempuan yang menyesali keputusannya, ya maka dia berada pada situasi yang dilematis antara tetap mempertahankan suaminya yang sudah memberinya anak, sudah mengangkat derajat martabat dirinya, dengan situasi ekonomi. Sebanding tidak? Menurut saya tidak. Menurut saya tidak sebanding. Kalau dikatakan sebanding, oh ini perempuan tidak tahu diri. Lebih sakit dihina tidak punya anak loh, daripada tidak punya uang, daripada dihina miskin. Padahal semuanya sehat. Dan terbukti ketika dia menikah dengan laki-laki lain, dia punya anak. Wow, menang sekali itu. Serius. Apalagi di kampung. Lebih terhina, lebih terpuruk dihina mandul daripada dihina miskin, dihina nggak punya. Karena miskin itu urusannya dengan nasib. Mandul ada kalanya itu soal menjadi takdir.
Kalau miskin kan soal nasib, bisa diusahakan. Ya mandul juga bisa diusahakan. Tapi pressure sanksi sosialnya jauh lebih kuat ketimbang mandul. Siapa yang mengasihani orang mandul? Nggak ada. Mengasihani orang miskin nggak ada. Yang perbandingan semacam ini yang harus ditimbang. Layak tidak persoalan ekonomi disandingkan dengan persoalan laki-laki ini sudah mengangkat derajat, mengangkat martabat diri. Dia bela-belain jadi TKW, dia bela-belain jadi tukang jahit, tukang itu dan sebagainya. Yang dia minta cuma satu, laki-laki itu mau mengerti kelelahannya. Itu. Mengerti kelelahannya. Cuma itu saja sebenarnya. Tetapi mengerti kelelahan dirinya saja, si suami ini nggak melakukan, barulah. Tapi dia nggak minta apa-apa. Udah suaminya nggak kerja, nggak menghasilkan uang juga nggak apa-apa. Yang penting mau ngerti. Tidak menambah beban, tidak menambah masalah. Yang penting itu sebenarnya. Nah, muncul persoalannya ketika pada permintaan yang sangat sederhana sekalipun si laki-laki ini tidak bisa memberikan. Makanya saya bilang kalimat tidak bisa membuatku bahagia itu kalimat busuk. Bahagia itu apa? Sudah nggak zaman, nggak musuh bahagia. Aku ingin bahagia. Cari aja sendiri. Jangan bersandar kepada orang lain kebahagiaan itu. Bikin sendiri, cari sendiri. Ini kan jadinya banal gitu lah. Jadi downgrade ya, yang saya bilang downgrade tuh itu. Jadi pokok yang menjadi prinsip adalah rasa sakit dia dituduh atau dihina ya, dihina bandul oleh orang-orang, bahkan dituding oleh mertua perempuannya sendiri. Itu ambiar ketika urusannya hidup bahagia, urusannya ekonomi, ambiar. Tuh. Runtuh kalau urusan dengan itu. Maka cukup satu persoalan saja. Yang diminta oleh perempuan itu suaminya mengerti kelelahannya. Cuma itu. Karena apa? Dia sangat berterima kasih dengan jasa suaminya yang sudah memberinya anak. Aku tidak minta apa-apa. Mau nganggur, mau apa. Aku nggak masalah. Ini kan ngambrak kemana-mana, nyesel. Pengen balik lagi, kan lucu gitu loh kalau pengen balik lagi. Apa? Sudah jelas-jelas dengan suami itu dia mendapat penghinaan habis-habisan dari mertuanya. Dia juga jadi bahan cibiran orang banyak karena nggak punya anak. Kenapa harus ada pikiran pengen balik lagi? Gara-gara harta. Ini perempuan yang menyesali keputusannya, ini sundal atau orang gila sebenarnya? Harus dijelaskan karakternya, harus diperjelas. Kalau itu gitu. Dia nggak kemana-mana. Kan lucu aja gitu loh. Oh, sudah jelas dia dihina habis-habisan oleh pihak keluarga suaminya. Masih kepikiran pengen balik lagi itu gimana? Aneh kan? Indosiar kalau kayak gitu. Indosiar yang TV-nya kemudian dipecah. Ambruk, hancur gitu loh. Jadinya begitu. Itu loh ya. Saya mungkin tidak mengatakan ini di kesempatan sebelumnya gitu loh. Artinya ini jadi peluang, jadi ruang untuk mengoreksi itu. Makanya saya sering katakan koreksi per paragraf, logika mana yang tidak relevan, yang kalimat mana yang tidak enak, kalimat mana yang tidak mengalir, yang tidak intens, yang tidak rasional, dan seterusnya per paragraf. Itu, dan itu sudah saya rasakan betul manfaatnya. Saya tidak mungkin bisa mengatakan seperti ini jika saya tidak mengerjakan gitu. Dibongkar lagi ya untuk perempuan.
perempuan yang menyesali keputusan. Saya bergeser ke Achter van Clara. Achter van Clara. Saya nggak tahu bacanya gimana. Dalam spelling Belanda gimana? Dikasih tahu nggak? Achter, 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 Achter. Saya menemukan judul ini dari behind of Clara. Kenapa behind of Clara? Kalau behind of Clara itu kan di belakangnya Clara. Kan padahal Clara di belakangnya. Oh enggak juga, kadang di depan. Makanya behind itu sesuatu yang di belakang. Kalau secret of Clara, rahasia dari Clara, ini tidak lagi menjadi rahasia karena sudah dituliskan, sudah dituliskan. Ada beberapa gambaran yang bisa dibaca, yang bisa dipahami. Secret itu geheim, nggak tahu spellingnya seperti apa dalam bahasa Belanda. Geheim, secret. Tetapi dari rasa pengucapan ternyata lebih enak Achter. Behind, sesuatu yang di belakang lah, sesuatu yang tersembunyi. Saya pikir pembaca juga akan paham dengan maksud itu, bahkan mungkin juga tidak mempersoalkan karena judul. Nah, ini argumentasi pemilihan judul ya, karena judul tidaklah semata-mata sesuatu yang terang benderang, terbuka. Kita berbicara tentang rahasia, judulnya kok terang-terangan, misalnya kan? Judulnya rahasia. Judulnya kan sendiri samar. Gitu. Multi tafsir betul, tapi hampir semua pembaca saya pikir paham bahwa yang dimaksud adalah sesuatu yang di belakang, sesuatu yang tersembunyi. Kalau memilih Clara namaku, aku Clara, namaku Clara, atau apapun yang sejenis dengan itu, saya pikir sudah terlalu banyak. Sudah biasa. Apa kamu percaya tentang kembaran gaib? Percaya. Atau apalah itu? Ya, percaya. Yang satu kalimat yang membuat saya agak bingung ya. Seperti aku akan bertemu kembaran seseorang yang akan sakit atau meninggal dunia. Kembaran di sini bukan dengan jasad sesungguhnya, tetapi ia yang juga tidak dapat dilihat oleh orang lain. Artinya si kembar, si subjek, ya, si aku bertemu dengan kembarannya, ketemu dengan makhluk halus, ya, kembaran menyerupai. Nah, itu. Artinya ada wajah lain yang ditemui dan terjadi saling mengabari. Ada kabar di situ kan? Ya, maksudnya gimana? Nggak saling mengabari, tapi kayak pengamatan aja kalau ngelihat kembarannya Teh Uyung misal. Kembaran yang tidak kembaran gaib ya, itu biasanya akan terjadi sesuatu dengan Teh Uyung. Oh, korinnya ya yang dimaksud mungkin. Nggak tahu. Korin. Nah, iya, kalau korin iya. Artinya karena tidak setiap orang kan punya kembaran, kecuali kalau yang dimaksud dengan kembaran adalah korin. Kembaran yang dimaksud di sini kan sesuatu yang gaib di luar korin kan? Nah, iya kan. Makanya di kalimat ini saya pikir wujud sosok yang menyerupai. Sosok yang menyerupai. Kalau kembaran itu kan identik dengan makhluk yang menempel. Korin adalah ya ari-ari. Korin itu. Korin adalah duplikat. Kalau korin duplikat yang plok persis.
Korin. Nah, kalau kalau kembaran yang makanya harus dipilah. Yang dimaksud kembaran di sini adalah sesuatu yang menyerupai tapi bukan korin. Maka dalam konteks kalimat ini, ketika bertemu kembaran seseorang, nah kembaran adalah lebih baik sebutan saja korin. Aku tidak tahu sosok itu, tapi aku merasa bahwa itu korin. Itu lebih baik. Korin, duplikat. Nah ini, dan saat bertemu dengan waktu itu aku bertemu dengan wakku. Ia mengayuh sepeda dengan wajah pucat pasi. Saat bertemu dengannya, kau malah enggan menyapa dan terpikir bahwa umurnya tidak akan lama lagi. Maksudnya aku kan, aku tidak menyapa. Gitu. Karena perubahan sudut pandang kan? Di awal enggak? Di awal aku kan? Kenapa jadi kau? Gak tahu. Kau malah enggan menyapa dan terpikir bahwa tadi. Nah ini, saya bingung di sini karena ternyata benar aku. Tadi di awal ada testimoni bahwa tidak seluruh cerita ini adalah biografi. Ya. Apakah ini berkaitan dengan cerita Belanda? Tapi saya justru meyakini itu ceritanya Clara. Cerita penjajahan Jepang. Ini bukan karangan. Nggak tahu. Nah, iya, ini bukan karangan. Takut salah menceritakan saja sih sebenarnya. Iya, tapi ini garis besarnya sudah bisa dipahami. Garis besarnya sudah bisa dipahami. Nanti tinggal deal-dealan aja maunya seperti apa. Tinggal diobrolin. Nah, jadi setelah diusir oleh pemerintah waktu itu, kenapa sekarang kau juga hendak mengusirku? Padahal ini menimbulkan banyak tafsir. Apa yang dirasakan sekarang? Sedih, marah. Karena merasa yang diusir. Kalau tidak diusir gimana? Tidak disuruh pergi, tapi ditempatkan, masih marah. Ditempatkan lebih baik, karena bagaimanapun ada relationship yang perlu ditentukan batasnya. Ada dunia yang masing-masing perlu dihargai, perlu dijaga, bisa saling interaksi satu sama lain, bisa masuk ke sana, bisa masuk ke sini. Tetapi sebagaimana masing-masing alam punya sistem, punya aturan, itulah yang perlu dibikin MOU. Sebenarnya itu MOU yang perlu ditegaskan, MOU. Jika mereka tidak percaya kepada manusia karena sering melanggar janjinya, apa yang bisa kita pegang dari komitmennya? Nah itu, komitmennya apa?
kalau makhluk di luar manusia seringnya kan begitu. Manusia nggak bisa dipercaya. Nah, apa yang bisa membuat manusia percaya kepadanya, kepada mereka? Komitmen macam apa yang berdasarkan masing-masing tidak saling merugikan, bahkan kalau bisa saling memberikan manfaat, nggak masalah sebenarnya. Tetapi kalau misalnya salah satunya ingin menguasai, nah ini baru ada masalah. Ingin menguasai itu kan sama dengan meniadakan batas. Karena frame-nya kekuasaan, bukan pertemanan, bukan bahkan persaudaraan gitu. Kalau mau jadi saudara, kalau mau jadi teman, maka ada medium, ada media yang bisa mempertemukan. Tidak kemudian manusia dikuasai oleh kekuatan di luar kemampuannya, dan itu mestinya juga memiliki aturan. Aturannya apa? Kalau di mereka kan tidak ada aturan itu. Boleh saja sepanjang tubuh manusianya lemah ya dimasukin aja. Kalau manusia kan harus punya kekuatan terlebih dahulu untuk menaklukkan mereka. Gitu. Karena mereka tidak bisa kalau tidak ditaklukkan. Kalau artinya sebenarnya sama intinya. Karena kuat dan lemah saja gitu lah. Ya manusia juga banyak yang memenjarakan, banyak yang membuat mereka tidak merdeka, gitu, banyak gitu lah. Maka kemudian kalau mau berteman, mari kita bikin komitmen agar satu sama lain bisa saling memberi manfaat. Jalan tengahnya begitu. Ya, ini masih bisa di nanti dia pada proses editing bisa dipertajam lagi. Secara garis besar ini sudah mewakili, ada unsur riwayat historis yang meskipun seperti general tapi bisa dipahami. Ya, itu nanti dilanjut di proses editing. Masih ada ini? Nggak ada? Masih? Udah? Oke, kalau itu kita sudahi saja. Kawan-kawan di seluruh tanah air, demikian perbincangan kami di edisi sidang revisi ke-12, dan ini merupakan edisi terakhir yang akan dilanjut nanti dengan proses editing. Sementara Ngopi Rabu Malam akan terus berlanjut juga dengan tema dan materi yang lain. Semoga masih bisa bertahan mengikuti agenda kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.